Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau proses pemulihan bencana di Sumatera. Menjelang malam pergantian tahun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan transportasi Rp1 bagi warga Jakarta. Layanan LRT, MRT, dan Transjakarta tersebut berlaku mulai hari ini dan 1 Januari 2026. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 31 Desember 2025 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana di Sumatera. Setibanya di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Presiden langsung bertolak ke Tapanuli Selatan. Di lokasi itu, Kepala Negara meninjau jembatan Bailey Sungai Garoga, Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Prabowo juga menguji jembatan Bailey tersebut dengan berjalan melintasi jembatan. Presiden kemudian berbincang dengan sejumlah petugas yang telah membangun jembatan tersebut. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan strategis nasional tersebut berjalan sesuai target dan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam keterangan tertulisnya, Wapres menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Negara telah mendekati tahap akhir yang ditargetkan selesai pada 15 Februari 2026. Gibran menambahkan masjid ini ditargetkan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 2026. Kunjungan hari pertama di masjid mengapresiasi juga pekerjaan yang dikerjakan. Pemirsa, petugas dari Kementerian PU terus membersihkan sisa lumpur banjir bandang di jalur lintas Medan Banda Aceh di kawasan PD Jaya Aceh. Aktivitas pengguna jalan di lintasan PD Jaya Aceh terlihat mulai normal. Sejumlah kendaraan terlihat lalu lalang di jalur lintas Medan Banda Aceh ini. Petugas terus membersihkan lumpur yang mulai mengering dengan menggunakan alat berat. Pemulihan akses jalan menjadi prioritas utama untuk mendukung aktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik. Akses jalan yang sebelumnya berlumpur penuh dengan kayu-kayu batu-batuan dan sekarang sedikit demi sedikit udah mulai normal seperti biasanya. Sekarang di PD Jaya kebanyakan sekarang udah mulai seperti biasa. Walaupun ada beberapa bagian dan tempat yang masih ada lumpur-lumpurnya. Kita ada penanganan juga ruas-ruas jalan-jalan yang terkena dampak seperti berlubang dan banyak pembersihan yang terkena dampak banjir, Pak. Kalau sekarang kondisinya gimana? Kalau sekarang kondisi alhamdulillah sudah banyak yang tertangani, lumpur-lumpur sudah banyak yang kita pindahkan dan alhamdulillah jalan sudah lancar, Pak. Setelah sempat lumpuh selama 5 pekan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang membuat seluruh akses terputus, kini kondisi Kabupaten Bener Meriah Aceh berangsur pulih. Warga kini mulai melakukan aktivitas. Pusat pertokoan dan pedagang kaki lima mulai menjajakan barang dagangannya kepada warga setempat, meski diakui harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya belum normal. Tapi setidaknya warga sudah mulai meniti harapan baru pasca bencana.
Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak atau sidak harga bahan pokok di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan. Mentan menegaskan saat Nataru harga pangan tidak boleh dinaikkan. Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng dan beras di pasaran. Dalam sidak tersebut, Menteri Pertanian berkeliling pasar dan berdialog langsung dengan sejumlah pedagang. Kita harus tindak tegas yang coba-coba mengganggu orang Natal, Tahun Baru, apalagi nanti menghadapi Ramadan, Idul Fitri. Kami dari sekarang bukan lagi himbauan. Kalau dulu himbauan, sekarang bila terjadi melanggar itu ditindak. Kita sudah beri HET tapi tidak dipenuhi. Ya sama model beras kemarin. Coba beras setelah kita tindak, sekarang ikuti regulasi yang ada. Harganya di bawah harga eceran tertinggi. Jadi kami ucapkan terima kasih. Kita harus sportif juga. Bahwasanya setelah melihat harga baik, kita mengucapkan terima kasih. Berdasarkan keterangan pedagang, harga minyak goreng saat ini mengalami kenaikan. Menyikapi temuan tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa penelusuran akan difokuskan pada rantai hulu, khususnya produsen dan distributor, bukan pedagang eceran. Mentan Amran memastikan pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha di hulu apabila terbukti sengaja memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk mencari keuntungan berlebihan. Kita naikin harga juga kasihan juga sama rakyat juga gitu. Jadi untuk masak-masak begitu kita naikin juga sesuai dengan target modal juga gitu, ngambil gitu. Sementara itu untuk komoditas beras, pedagang memastikan harga masih relatif aman dan stabil. Stok beras di Pasar Tebet Barat juga dinilai cukup dan tidak mengalami kelangkaan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih akan kembali hadir sesaat lagi bersama Celia Alexandra. Halo pemirsa, Anda kembali di Kabar Merah Putih bersama dengan saya, Celia Alexandra. Berbicara soal energi bukan hanya soal listrik yang menyala dan juga ketersediaan BBM saja, tapi ada beragam permasalahan kompleks lainnya, seperti tambang ilegal, izin usaha yang melanggar aturan, begitu pula dengan potensi kebocoran penerimaan negara. Makanya di tahun 2025 ini, pemerintah membentuk Ditjen Penegakan Hukum di Kementerian ESDM. Dan apakah ini kemudian menjadi solusi penindakan hukum di sektor energi, dan juga apakah hukum ini benar-benar akan melindungi rakyat? Kita akan bahas pada sore hari ini bersama dengan Dirjen Gakum ESDM yang sudah kami hadirkan bersama dengan saya saat ini. Saya akan sapa adalah Pak Rilky Jeffrey Huwae. Halo Pak Jeffrey. Halo. Ini kita kemudian bertanya-tanya Pak, apa dasarnya kemudian pemerintah melalui Kementerian SDM membentuk Ditjen Gakum ini? Apa permasalahan mendesak yang saat ini mungkin dirasa perlu diselesaikan oleh Ditjen Gakum? Ya, makasih Mbak Celia. Jadi begini, persoalan illegal mining ini bukan persoalan baru. Ini persoalan yang sudah lama dan suka atau tidak suka itu sudah membentuk persepsi publik bahwa tata kelola sumber daya alam kita ini mengalami masalah. Yang kedua, bahwa penegakan hukum di bidang tambang ilegal ini sudah sering dilakukan. Nah, tapi kenapa dibutuhkan Direktorat Jenderal Gakum di SDM? Nah, ini tentunya diawali dengan cara berpikir tentang bagaimana filosofi penyelesaian masalah di bidang penegakan hukum di SDM. Karena ada karakteristik yang berbeda. Nah, sehingga treatment yang dilakukan oleh penegak hukum awalnya, seperti melakukan langkah-langkah agresif ya, itu tidak membantu untuk menyelesaikan persoalan. Karena di dalam persoalan-persoalan illegal mining ini, bukan cuma persoalan penegakan hukum saja. Tapi di situ ada masalah sosial, ada masalah ekonomi, yang harus dilakukan treatment juga. Ada banyak begitu permasalahan. Banyak sekali persoalan yang terjadi di sana. Di lingkup-lingkup tambang ilegal, di situ ada masalah sosial yang harus kita perhatikan. Ada masalah ekonomi masyarakat yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, penegakan hukum ini harus sifatnya komprehensif. Nah, kalau dia sifatnya komprehensif, maka kewenangan itu harus komprehensif juga. Artinya apa?
kewenangan dari penegak hukumnya harus bisa mencakup pembinaan, pengawasan, dan penindakannya. Tapi kalau kita tahu Pak, ini kan baru 1 tahun dibentuk. Dari tahun 2024 begitu kita melihat. Apa saja yang sudah dilakukan Ditjen Gakum Pak, mengingat juga keberpihakannya kepada masyarakat yang dirasakan oleh negara dan juga lingkungan, apa saja yang dilakukan selama ini Pak? Ya, saya harus menyampaikan begini, bahwa sebetulnya ini bukan beban, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab. Kita menyadari bahwa Ditjen Gakum ini baru dibentuk bulan November tahun 2024 secara de jure. Perpresnya baru keluar. Tapi secara de facto, kita ini baru dibentuk bulan Juni. Berarti baru hitungan berapa bulan, Pak? Baru itu dengan 2 personil. Tanpa anggaran, tanpa sarana dan prasarana, gitu. Tetapi kita juga menyadari bahwa itu kebutuhan masyarakat. Karena itu sebagai pemerintah, dalam tanda petik sering orang menyampaikan pemerintah harus hadir. Kita harus hadir. Mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk memitigasi persoalan. Kita nggak perlu belanja masalah soal illegal mining ini. Sudah ada masalah di depan kita. Sekarang bagaimana cara kita membangun suatu ruang kebijakan untuk merespon itu dengan cara yang baik. Kita tidak akan bisa, mungkin semuanya kita tidak bisa tangani. Tapi minimal ya kita memberikan kemanfaatan supaya masyarakat tahu bahwa nantinya akan ada treatment itu memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Harapan kita sebetulnya, harapan kita minimal ya persepsi publik itu bisa lebih baik dulu. Nah, kalau itu sudah baik, baru kita melakukan penataan lebih lanjut. Ya, saya memfokuskan kinerja Gakum pada 3 aspek: pembinaan, pengawasan, dan penindakan sebagai ultimum remedium. Saat ini, apa permasalahan yang paling Anda temukan, Pak? Dan bagaimana kemudian cara dari Ditjen Gakum mengatasi itu? Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, Pak? Ada pola-pola yang dilakukan dalam illegal mining, tapi saya mau sampaikan hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dulu. Gini, masyarakat itu butuh ekonominya kuat. Ya. Di dalam situasi tertentu ada pilihan, banyak pilihan, tapi banyak terkadang di suatu wilayah ada pilihan mereka adalah melakukan tambang ilegal. Nah, sekarang kalau itu masyarakat melakukan tambang ilegal yang tidak punya izin, mereka tambang emas atau mungkin di Bangka tambang timah. Sekarang respon pemerintah seperti apa? Apakah kita langsung melakukan treatment penindakan? Itu persoalan. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan begini, bahwa kalau pemerintah bicara hadir, maka hadir harus sebagai solusi supaya apa yang menjadi harapan Pak Presiden, ya, bahwa tata kelola sumber daya alam itu harus bermuara kepada kemakmuran rakyat itu tercapai. Nah, karena itu, ya, tentunya dalam setiap kebijakan yang kita lahirkan nanti itu muaranya nanti ke sana, gitu. Tapi Pak, kalau kita lihat, kalau tadi Anda juga sempat menyinggung soal tambang ilegal, ini kan kalau tambang ilegal, apakah nanti yang akan dilakukan oleh Gakum, kalaupun melakukan penindakan itu apakah ke pelakunya saja, ataukah juga nanti akan memberikan manfaat, maksudnya agar lingkungan ini kembali asri, kembali baik, atau bagaimana nanti Pak? Persoalannya adalah bagaimana kita mampu untuk meng-create ya baik aturan awal sampai dengan aturan akhir supaya keseimbangan ekosistem itu bisa berlangsung dengan baik. Di dalam Undang-Undang Minerba itu kita kenal dengan reklamasi pasca tambang. Artinya apa? Setiap tambang yang sudah dilakukan selesai itu harus dilakukan reklamasi. Reklamasi tambang. Perlu juga dipahami bahwa reklamasi pasca tambang ini bukan mengembalikan kondisi alam seperti semula, tidak. Tapi konteks dan konsepnya adalah reklamasi pasca tambang itu merupakan bentuk rekayasa supaya ada keseimbangan ekosistem bisa terjadi lagi di lingkungan itu. Nah, supaya ya kita dampak-dampak seperti banjir atau longsor dan sebagainya itu kita bisa apa? Dicegah lebih awal gitu. Tapi harus dipulihkan. Dipulihkan artinya
ekosistemnya harus dipulihkan. Oke. Tapi Pak, kalau mengingat juga soal penindakan hukum yang terjadi begitu di sektor pertambangan dan juga di sektor energi ini, tapi banyak persepsi publik mengatakan bahwa yang ditindak tuh hanya pelaku kecil saja. Bagaimana dengan pelaku besar ya Pak? Tapi ditahan dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda di Kabar Merah Putih. Anda masih bersama kami pemirsa di Kabar Merah Putih. Kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Dirjen Gakum Kementerian SDM. Pak Jeffrey, tadi ada pertanyaan saya yang terpotong Pak. Ini juga mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bagaimana kemudian penindakan untuk pelaku besar? Apakah memang Gakum selama ini hanya bertindak di pelaku kecil saja dalam tanda kutip nih Pak? Bagaimana kemudian menjawab ini? Ya, jadi terkait dengan penindakan ini, saya ingin sampaikan bahwa seluruh penegak hukum sekarang sudah sadar bahwa memang untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat kecil itu efeknya tidak akan terlalu memberikan efek yang besar ya, gitu ya, karena mereka pelaku kecil, urusan kecil. Tetapi yang pelaku besar itu wajib itu. Mbak Seli, saya akhir tahun ini saya sudah bikin semacam, saya sudah sampaikan kepada direktur semua. Kita bikin semacam public awareness campaign. Kampanye kesadaran buat mereka semua. Saya ingin sampaikan, hentikanlah gitu. Karena kami tidak punya cukup personil dan anggaran untuk tindak yang kecil-kecil. Tapi kami punya kekuatan dan punya cukup power untuk tindak yang besar. Kalau suruh kami di Gakum harus berhadapan dengan rakyat kecil, di hutan-hutan mungkin kami tidak punya kekuatan. Karena terbatas. Tapi kalau untuk menjangkau yang besar terlalu mudah itu. Karena itu saya memberikan jaminan dan sekaligus meminta respon publik untuk memberikan pengawasan kepada Direktur Jenderal Gakum bahwa yang besar pasti kita akan tindak. Tapi bagaimana pula kita melihat pendekatan kemudian dari Dijen Gakum SDM dalam menangani praktik pertambangan tanpa izin Pak, khususnya di wilayah rawan konflik dan juga kerusakan lingkungan? Ya, ini menarik di daerah rawan konflik ya. Saya belum bisa bayangkan rawan konflik seperti apa. Tetapi begini, saya mencoba untuk mempersepsikan itu dengan kondisi yang sekarang terjadi di Sumatera Utara, Aceh ya. Penegakan hukum hal yang penting. Ya. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana itu atau pertanggungjawaban administrasi negara itu sesuatu yang bisa kita gapai, bisa kita lakukan. Ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana persoalan-persoalan kemanusiaan itu diselesaikan dulu. Ya, saya menginginkan supaya udah selesaikan dulu masalah kemanusiaan. Mereka di sana banyak air mata yang harus dihapus, harus dihapus air matanya. Banyak kebutuhan yang dibutuhkan. Banyak kebutuhan yang di sana gitu. Tetapi hukum itu kan tidak bisa ditawar-tawar. Karena daerah rawan konflik itu kita tidak lakukan penegakan hukum, bukan tidak lakukan, tapi ditunda sampai dengan momennya tepat. Di daerah rawan konflik sekalipun, kalau potensi konflik itu bersumber dari tata kelola sumber alam, ya, maka itu perlu dilakukan penanganan. Dimanapun itu? Dimanapun juga. Dan siapapun juga, dia harus bertanggung jawab untuk itu. Kita di Gakum ini punya dua mekanisme. Yang pertama mekanisme pertanggungjawaban administratif, yang kedua mekanisme pertanggungjawaban pidana. Saya mau sampaikan buat Mbak Seli gini, bahwa pelaku usaha itu dia lebih takut izinnya dicabut daripada disuruh anak buahnya penjara itu. Jadi kalau perlu kita selesaikan izinnya. Sebab disitulah dia akan kehilangan semuanya. Gimana sih Pak respon dari masyarakat? Apakah sudah ada aduan, pelaporan, dan juga partisipasi dari masyarakat terkait ini? Saya senang dan juga sekaligus bangga karena mendapat kepercayaan masyarakat yang saya nilai dari banyaknya aduan yang masuk ke kita. Tercatat mungkin sekitar 150 sampai 160 aduan dalam tenggang waktu cuma 4 bulan 5 bulan ya. Dan kita selesaikan itu ya sekitar 120-an, sekitar 87-88% ya. Itu kita selesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan tata kelola gitu. Dan ini memberikan kemanfaatan
Tapi bagaimana kemudian peran masyarakat Pak dalam pengawasan di sektor energi ini? Dan kemana kemudian masyarakat ini harus melapor atau mengadukan jika menemukan sesuatu Pak? Ya, ini peran masyarakat ini sebetulnya untuk saat ini Pak, Bu Sher ya, masyarakat ini kita sudah nggak usah tanya perannya lagi, karena tiap saat perannya ada itu. Laporan yang masuk ke kita itu bagian dari kontribusi, kontribusi peran masyarakat. Masyarakat saat ini kita masih, saya sampaikan tadi kita masih baru, ya, kita dari aspek kelembagaan kita masih tata semua, tetapi alamat kita jelas. Kalau ke SDM surati saja Direktorat Jenderal Gakum, dimanapun masuk kantor kita tetap satu, gitu. Jadi masuk. Kemudian memang kita membuka ruang kepada masyarakat, ya. Kami tahu masyarakat kecewa, tapi kami juga mau sampaikan kekecewaan jangan disimpan, sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan dan saya pastikan, ya, prinsip keadilan pasti kita berikan. Tapi kira-kira kalau kita melihat outlook di 2026 nanti Pak, kira-kira dari Ditjen Gakum sendiri akan melakukan apa sih Pak, terkhusus untuk memperkuat penindakan ilegal di sektor energi agar dampaknya semakin terasa untuk masyarakat? Ya, prinsip koordinasi sudah penting, itu sudah tentu iya ya. Kemudian sebetulnya kita sudah membangun satu kebijakan dalam pelaksanaan kewenangan kita. Ya. Jadi kebijakan itu adalah bagaimana kita dengan sumber daya yang ada, kita harus melakukan penegakan hukum secara optimal, efektif dan efisien. Saya sudah sampaikan bahwa bukan kita tidak bicara soal bagaimana proses yang membahana, tidak. Tapi saya sudah sampaikan bahwa pencapaian tujuan itu harus seiring dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Pak, kalau saya bisa minta satu kalimat dari Anda, apa makna penegakan hukum energi bagi masa depan Indonesia? Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak? Bumi ini punya Indonesia. Sumber alam Indonesia punya Indonesia. Anda hidup di sini. Ya, percayalah bahwa kalau Anda lakukan yang terbaik buat sumber daya alam, imbal baliknya kehidupan itu akan ada. Pak Jeffrey, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Merah Putih hari ini. Kita bicara banyak tadi soal sektor energi begitu, khususnya penegakan hukum. Dan kami akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Beberapa jam menjelang malam pergantian tahun, tidak terpantau adanya kepadatan penumpang di terminal bus luar kota Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sejak pagi hanya beberapa bus saja yang terlihat berangkat dari terminal ini. Fenomena ini memang biasa terjadi karena pengguna bus biasanya mudik ataupun berangkat liburan jauh-jauh hari sebelumnya tanggal 1 Januari. Ini karena waktu perjalanan menggunakan bus relatif lebih lama dibanding kereta apalagi pesawat terbang. Meski masa puncak arus mudik dan liburan telah lewat, namun pelaksanaan operasi Nataru tetap dijalankan di Terminal Pulau Gebang. Kondisi berbeda terjadi di stasiun kereta Pasar Senen, Jakarta. Meski malam pergantian tahun tinggal beberapa jam ke depan, namun masih banyak pengguna kereta yang baru berangkat melalui stasiun Senen untuk mudik ataupun liburan tahun baru. Hari ini 31 Desember 2025, jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen tercatat sebanyak 13.715 orang. Sementara jumlah penumpang kereta yang turun di stasiun Pasar Senen hari ini mencapai 13.913 orang. Pihak PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta memperkirakan tren padatnya keberangkatan penumpang dari stasiun Pasar Senen masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Tren diperkirakan berubah per 4 Januari mendatang. Salah satu titik perayaan malam tahun baru di Jakarta adalah Bundaran HI. Sejak pagi sudah ada panggung hiburan yang disiapkan untuk menyambut malam pergantian tahun. Kita segera menuju ke Bundaran HI bersama reporter TV One Prita Sega. Sega, seperti apa suasana terkini di Bundaran HI dan hiburan apa saja yang akan ditampilkan malam nanti? Ya, Sieta, untuk situasi terkini di Bundaran HI saat ini,
sedang dilakukan pengecekan audio oleh para pekerja dan juga panitia yang nanti malam ini akan digelar perayaan pergantian tahun baru tahun 2025 dan juga tahun 2026. Mungkin terlihat di layar kaca Anda bahwa para panitia dan juga para pekerja yang sedang menata panggung-panggung utama ini sudah bekerja dari kemarin hingga saat ini untuk memaksimalkan penataan dari panggung utama yang nantinya akan ada banyak sekali hiburan-hiburan dari artis papan atas tanah air seperti yang diinformasikan kepada kami adalah artis musik tanah air, diantaranya ada The Massive, kemudian juga Marion Jola, kemudian Phil Koplo dan juga Nmes dan Gondal Gandul Band. Mungkin bagi Anda yang masih bingung nih mau kemana buat perayaan malam tahun baru, nah mungkin Anda masih bisa merayakan malam tahun baru di Bundaran HI saat ini. Memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kalau ada perayaan di Bundaran HI pasti akan ada pesta kembang api dari Pemprov DKI Jakarta. Namun sesuai dengan SE yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa tidak ada pesta kembang api untuk malam hari ini untuk memberikan empati dan juga solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana baik dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh. Maka untuk pergantian malam tahun baru malam hari ini dipastikan tidak akan ada perayaan kembang api khususnya di Jakarta. Dan dengan gantinya adalah alternatif lainnya adalah maka ada panggung hiburan yang menampilkan berbagai penampilan-penampilan dari artis papan atas tanah air seperti yang saya sebutkan tadi, seperti The Massive, kemudian juga Marion Jola, Phil Koplo, Nmes dan juga Gondal Gandul Band yang nantinya akan menghibur seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan tahun barunya di Bundaran HI. Nah, selain itu juga, selain penampilan para artis papan atas, nantinya juga akan ada video mapping drone yang nantinya akan diterbangkan, ribuan drone nantinya akan diterbangkan di langit Jakarta khususnya di malam hari ini di Bundaran HI. Seperti tahun-tahun biasanya akan ada animasi-animasi tertentu dan juga countdown dari tahun 2025 dan juga tahun 2026. Dan untuk para warga ataupun masyarakat yang ingin merayakan tahun barunya malam hari ini, pemirsa, di Bundaran HI disampaikan juga bahwa akan ada penutupan jalan yang akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara untuk di Bundaran HI sendiri memang akan situasional, penutupan jalannya akan dilihat bagaimana kepadatan dari warga ataupun masyarakat yang akan datang pada malam hari nanti. Untuk saat ini sendiri belum dimulai penutupan jalan. Kalau kami lihat ini masih jalan masih terbuka seperti biasanya, di mana memang masih banyak mobil dan juga motor yang masih lalu lalang di sini karena memang akan mulai penutupan jalan tersebut pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, selain nanti ada hiburan dan juga video drone mapping yang akan ditampilkan malam hari ini untuk memberikan solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana, malam hari ini juga akan digelar doa bersama sebagai bentuk empati ya, dan juga solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh. Dan tidak hanya doa bersama pemirsa, namun juga kami melihat di sini ada layar besar sekali. Nantinya ini akan ada QR code untuk memberikan donasi untuk seluruh masyarakat yang akan hadir di sini. Jika memberikan donasi kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana, maka bisa scan nantinya QR code yang sudah dipasangkan di Bundaran HI saat ini di layar LED begitu, yang nantinya para warga yang akan datang ke sini pun juga bisa langsung scan QR code tersebut dan bisa memberikan donasi. Dan adapun pemirsa, nantinya juga ada selain di Bundaran HI ada 7 titik lainnya yang akan ada perayaan malam tahun baru. Ada 8 titik selain Bundaran HI, ada di Taman Lapangan Banteng, kemudian juga kawasan MH Tamrin, kemudian juga Sarina, kemudian juga Duku Atas, kawasan Semanggi, kawasan SCBD hingga FX Sudirman. Nah, untuk kantong parkirnya sendiri khusus untuk Anda
yang akan merayakan tahun barunya di Bundaran HI disampaikan bahwa tidak ada kantong parkir di Bundaran HI, maka dihimbau untuk masyarakat yang ingin datang ke Bundaran HI malam hari ini dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, bisa menggunakan Transjakarta ataupun juga MRT, LRT, karena memang untuk khusus hari ini maka untuk biaya transportasi umum ini digratiskan, nantinya akan berakhir hingga pukul 2 dini hari. Dan juga untuk rekayasa lalu lintas sendiri pemirsa, ini ada di 33 ruas jalan yang akan dimulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 1 dini hari 1 Januari 2026. Kita akan nantikan nantinya bagaimana kemeriahan dan antusiasme warga yang akan merayakan Tahun Baru 2026 malam hari ini. Kembali ke Anda, Sita. Baik, Prita Zega langsung dari Bundaran HI Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, menjelang malam pergantian tahun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan transportasi Rp1 bagi warga Jakarta. Kabarnya sesaat lagi. Menjelang malam pergantian tahun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan transportasi gratis bagi warga Jakarta. Layanan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta digratiskan pada 31 Desember dan 1 Januari untuk mendukung mobilitas yang aman dan lancar. Layanan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta digratiskan pada 31 Desember dan 1 Januari 2026 untuk mendukung mobilitas yang aman dan lancar. Putusan ini diambil untuk memudahkan mobilitas masyarakat selama perayaan Malam Tahun Baru 2025-2026. Awalnya belum tahu, terus tadi pas naik MRT, kata kakaknya kan kartunya kan tadinya nggak kebaca, terus pas di tap ke yang lain ternyata bisa, dan ternyata pakai Rp 1. Iya, hari ini tahu. Membantu banget sih, kan lagi liburan ya, jadi bisa sekalian keliling-keliling Jakarta juga. Kita habis naik Transjakarta ke Blok M sih tadi. Belum tahu, tapi alhamdulillah bisa membantu sekali untuk kita yang lagi pengen jalan-jalan sebelum tahun baru. Mau pengen lihat ke sana aja, foto-foto, tadi menikmati suasana, nanti mau ke GI, ya dari Bekasi kita. Pemirsa, ada info menarik nih untuk Anda menjelang pergantian tahun baru di Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tarif Rp1 saja atau gratis kepada Anda yang menggunakan transportasi umum seperti MRT, LRT, dan juga Transjakarta mulai dari tanggal 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Di sini saya akan memperlihatkan kepada Anda tarif yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tarif senilai Rp1 saja dan hanya berlaku mulai dari tanggal 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Ini memang pemerintah memberikan tarif Rp1 ini saja untuk mempermudah Anda yang menggunakan transportasi seperti MRT, LRT, dan juga Transjakarta untuk bepergian menghabiskan pergantian tahun baru di Jakarta. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Dwi Kustianto, TV One mengabarkan. Merespon bencana hidrometeorologis di Sumatera yang mengakibatkan trauma, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) memberikan bantuan hingga layanan trauma healing. BKKBN juga melaksanakan pendampingan psikososial dengan pendekatan yang humanis dan menyenangkan. Ratusan desa terendam banjir, infrastruktur vital terputus, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Banjir bandang dan longsor ini tidak hanya merenggut harta benda, namun juga meninggalkan trauma mendalam bagi para korban, terutama anak-anak.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, hingga akhir Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.140 orang. 163 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Hampir 400.000 warga terpaksa mengungsi, sementara ratusan ribu rumah mengalami kerusakan. Kerusakan juga melanda fasilitas publik, mulai dari ratusan fasilitas kesehatan, ribuan sekolah, rumah ibadah, hingga jembatan dan ruas jalan yang terputus. Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, hadir untuk memberikan dukungan nyata bagi keluarga terdampak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wi Haji menegaskan, Kemendukbangga telah mengerahkan kader tim pendamping keluarga atau TPK untuk tetap menjalankan distribusi makanan bergizi gratis, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di lokasi bencana. Ini bukan persoalan kewajiban, tapi ini persoalan kementerian mesti hadir di saat warga Aceh, warga Sumatera Utara, dan warga Sumbar membutuhkan, termasuk kelompok-kelompok rentan. Siapa kelompok rentan itu? Anak-anak, perempuan, lansia. 3 kelompok ini bagian dari kewajiban Kemendukbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, berkenaan dengan siklus kehidupan yang intinya adalah ini bagian dari proses penting dalam ketahanan keluarga. Tidak hanya soal logistik, Kemendukbangga BKKBN juga memberikan perhatian besar terhadap pemulihan psikologis korban, terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana. Melalui kader Forum Genre Penyuluh Keluarga Berencana dan tim BKKBN Provinsi, kegiatan trauma healing dilakukan di berbagai posko pengungsian. Anak-anak diajak bermain, bernyanyi, dan melakukan aktivitas edukatif untuk memulihkan rasa aman dan keceriaan mereka. Di Sumatera Barat, tim BKKBN turun langsung menyapa para pengungsi, berbaur dengan keluarga, memeluk anak-anak, dan menciptakan ruang ramah anak di tengah situasi darurat. Sementara di Aceh, bantuan logistik dan trauma healing diberikan kepada ratusan anak usia 5 hingga 17 tahun. Bantuan ini berasal dari donasi berbagai pihak, termasuk kader, Forum Genre, ASN, dan masyarakat. Di Sumatera Utara, Satya Gatra Mobile BKKBN juga melaksanakan pendampingan psikososial dengan pendekatan yang humanis dan menyenangkan agar anak-anak bisa perlahan bangkit dari trauma. Kita dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa keluarga yang ada di Aceh yang kena bencana, yang ada di Sumatera Utara yang kena bencana, dan Sumatera Barat yang kena bencana, dipastikan keluarganya ke depan baik-baik saja dan tidak mengalami trauma. Kebutuhan berikutnya adalah yang saya sebut dengan kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan primer yang berkenaan dengan kebutuhan dasar mereka yang hari ini butuh logistik, butuh makan, kemudian sebagainya, yang itu merupakan kebutuhan dasar. Semakin baik bisa dipenuhi semua, maka tidak kalah penting adalah kebutuhan sekundernya, termasuk melakukan trauma healing. Kemendukbangga BKKBN menegaskan komitmen untuk terus hadir dan mendampingi keluarga terdampak bencana, bukan hanya pada masa tanggap darurat, namun juga dalam proses pemulihan jangka panjang, dukungan gizi, pendampingan psikososial, dan kehadiran negara di tengah masyarakat diharapkan menjadi penguat bahwa para korban tidak berjuang sendirian. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara BLTS di kantor Pos Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Gus Ipul menargetkan pencairan BLTS akan rampung dilakukan hingga malam hari nanti. Pemantauan langsung dilakukan mengingat hari ini merupakan hari terakhir pencairan dana BLTS Kesra tahun 2025. Saifullah Yusuf mengatakan dari 35 juta keluarga penerima manfaat, 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan 17 jutanya disalurkan melalui bank-bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himbara. Berdasarkan data yang sudah terverifikasi pada hari ini, sudah lebih dari 33 juta disalurkan dengan baik secara bertahap, baik melalui PT Pos maupun Himbara. Melihat secara langsung penyaluran BLTS pada hari terakhir tahun 2025. Data yang sudah terverifikasi per hari ini sudah lebih dari 33 juta dan sudah
bisa disalurkan dengan baik secara bertahap, baik lewat Himbara maupun lewat PT POS. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.